Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita pada part sebelumnya yang menceritakan bagaimana Suzu dan Jack dapat mengalahkan pasukan White Knight dengan mudah. Nah, kira-kira seperti apa pertarungan Nazuna melawan Hardy yang merupakan ras elf terkuat, dan seperti apa pertemuan Light dengan Sasha? Oke, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Sementara itu, di lantai 4, Nazuna langsung menyapa Hardy begitu ia muncul. Ia memperkenalkan diri dengan penuh percaya diri dan memberitahu bahwa dialah bawahan terkuat. Namun, Hardy justru lebih fokus mengamati keadaan sekitar. Dari apa yang ia lihat, ia menyadari bahwa tempat ini bukanlah lantai pertama, melainkan bagian dalam menara raksasa. Hardy pun menduga bahwa ia telah berpindah lokasi akibat jebakan teleportasi sebelumnya. Nazuna yang merasa diabaikan mulai terlihat kesal. Ia meminta Hardy mendengarkan ucapannya baik-baik. Hardy menjawab santai bahwa ia sudah mendengar dan paham bahwa Nazuna adalah musuh yang harus ia hadapi. Mendengar hal itu, Nazuna tersenyum dan mengakui bahwa Hardy memang elf terkuat. Ia diberi perintah untuk bertarung melawan Hardy demi mengetahui seberapa besar selisih kekuatan di antara mereka. Dari sini, Hardy akhirnya mengerti alasan para White Knight ditempatkan di lantai yang berbeda-beda. Sudah jelas, ini adalah strategi dari pemimpin musuh. Sesaat ia menatap Nazuna, menurutnya gadis itu tampak seperti gadis biasa. Namun, ia bisa merasakan kekuatan besar terpancar darinya. Meski begitu, bagi Hardy siapapun lawannya tidaklah penting. Ia yakin tidak ada yang mampu menandinginya. Hardy hanya ingin mengakhiri pertarungan secepat mungkin, lalu menggali informasi dari lawannya. Ketika Hardy mulai bersiap, Nazuna justru terlihat antusias. Ia seperti benar-benar menantikan pertarungan ini. Saat Nazuna melakukan pemanasan, Hardy dibuat bingung. Bagaimana mungkin tubuh mungil seperti Nazuna bisa mengangkat pedang sebesar itu dengan begitu ringan? Dari armor serta aura sihirnya, Hardy menduga Nazuna mungkin berasal dari ras iblis. Karena itu, sebagai langkah awal, Hardy memutuskan untuk mengamati kemampuan lawannya terlebih dahulu sebelum menyerang. Namun, karena Hardy tak kunjung memulai, Nazuna akhirnya mengambil inisiatif. Dalam satu tebasan kuat, pedangnya langsung menebas tubuh Hardy. Serangan itu begitu dahsyat hingga menghancurkan pedang Hardy, dan bahkan efek tebasannya menembus dinding menara. Ketika Nazuna hendak melancarkan serangan kedua, ia baru sadar bahwa Hardy sudah tumbang hanya dengan satu serangan. Nazuna sempat panik, dan saat itu Ellie tiba-tiba mengirim pesan melalui telepati. Dengan nada marah, Ellie menegur Nazuna karena serangannya barusan telah merusak dinding menara raksasa. Nazuna membela diri dan mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Namun Ellie tidak percaya karena ia tahu Nazuna jelas berbohong. Ellie kemudian menjelaskan bahwa memperbaiki menara akan memakan banyak energi sihir miliknya. Apalagi lantai 4 dibuat jauh lebih kuat untuk menahan kekuatan Nazuna agar tidak bocor keluar. Karena itu, dengan Nazuna menghancurkan dinding menara, semua energi sihir yang dipakai untuk memperkuatnya menjadi sia-sia. Dengan kesal, Ellie berkata bahwa perbuatan Nazuna tadi sangatlah ceroboh dan akan jadi masalah besar jika sampai diketahui oleh Light. Mendengar omelan itu, Nazuna langsung meminta maaf dengan tulus. Ellie pun melanjutkan, karena Hardy sudah tumbang hanya dalam sekejap, ia meminta Nazuna agar bisa menahan diri dan tidak lagi menghancurkan bagian menara seperti tadi. Nazuna menerima teguran itu dan sekali lagi memohon maaf. Ellie akhirnya merasa lega karena Nazuna mau mengerti. Sementara itu, Hardy yang mulai sadar segera merapalkan mantra Intermediate Heal untuk memulihkan seluruh lukanya. Melihat Hardy bangkit kembali, Nazuna langsung menyadarinya. Ellie pun ikut memberi penjelasan lewat telepati. Ia mengatakan bahwa berkat mekanisme sihir pelindung yang sudah ia pasang di menara, Hardy tidak akan mati begitu saja. Karena itu, kini Hardy bisa bangun kembali berkat sihir penyembuhan miliknya sendiri. Ellie meminta Nazuna untuk menahan diri dan tidak lagi menghancurkan bagian menara saat menghadapi Hardy. Nazuna mengerti maksud Ellie, dan kali ini ia akan berusaha mengendalikannya. Setelah pulih, Hardy terdiam sejenak. Ia merasa dirinya sangat memalukan karena bisa tumbang hanya dengan satu serangan. Padahal ia sudah berusaha berhati-hati, namun tetap saja ia meremehkan lawannya dan terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Hardy sempat berpikir, mungkin karena selama beberapa tahun terakhir dirinya hanya menghancurkan desa-desa manusia yang lemah, kekuatan bertarungnya menurun tanpa ia sadari. Hardy lalu meminta maaf kepada Nazuna karena telah meremehkannya di awal. Sebagai seorang warrior, ia merasa wajib untuk melawan dengan seluruh kekuatannya.
Menurutnya, karena bantuan pedangnya, ia masih bisa selamat dari kematian instan dan dapat memulihkan diri. Kalau bukan karena itu, ia mungkin sudah mati tanpa kesempatan kedua. Karena itulah, Hardy bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Ia mulai mengaktifkan skill silent, skill langka miliknya yang mampu menyelimuti area sekitar dengan keheningan total. Suara napas pun lenyap hingga bisa membuat musuh jatuh dalam kegilaan. Selain itu, silent memiliki dua efek tambahan. Pertama, silent dapat memberikan debuff secara bertahap, menurunkan kemampuan dan statistik lawan tanpa mereka sadari. Efek kedua hanya diketahui oleh Hardy dan ibunya, yaitu silent reverse, sebuah skill yang dapat meningkatkan statistik Hardy dengan memanfaatkan penurunan statistik musuh. Semua statistik yang sudah ia curi dari para prajurit yang pernah ia bunuh akan ia gunakan sekarang. Hardy lalu memusatkan energi sihirnya ke pedangnya dan mengaktifkan Silent Sword, lalu mengombinasikannya dengan skillnya agar keberadaannya tidak dapat dirasakan sama sekali oleh lawan. Dengan kemampuan itu, ia bahkan bisa menebas tangan lawannya tanpa mereka sadari. Karena itulah ia dikenal dengan julukan Silent Hardy. Kali ini, ia memutuskan untuk melawan Nazuna dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Ketika Nazuna melihat Hardy mulai mempersiapkan skillnya, ia juga mengambil posisi bertarung. Bedanya, kali ini ia tidak menggunakan senjata dan hanya mengandalkan tinjunya, karena ia ingin mematuhi permintaan Ellie agar tidak menghancurkan menara. Namun, Hardy justru salah paham. Ia mengira Nazuna tidak mampu mengimbangi kekuatannya ketika membawa pedang besar dengan tubuhnya yang kecil, sehingga memilih untuk bertarung tanpa senjata. Kini Hardy sudah siap menghadapi serangan apapun. Baginya, ia harus mengalahkan Nazuna, lalu mendapatkan informasi. Ia bertekad menyelesaikan pertarungan ini tanpa kecerobohan seperti sebelumnya. Terlebih, ia telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun, dan dengan pedang di tangannya, Hardy merasa tidak mungkin dirinya bisa kalah. Di sisi lain, Nazuna yang terlihat khawatir mencoba menahan kekuatannya agar tidak berlebihan. Sementara itu, Hardy berharap Nazuna yang menyerang lebih dulu. Namun, ketika Hardy masih sibuk berpikir dan mencari cara untuk mengalahkan lawannya, Nazuna justru sudah bergerak lebih cepat dari yang bisa ia bayangkan. Dalam sekejap mata, Nazuna sudah berdiri tepat di depannya dan langsung melayangkan pukulan keras ke arah perut Hardy. Tubuh Hardy langsung terpental jauh dan menghantam dinding menara dengan keras. Rasa sakit luar biasa membuatnya kehilangan kesadaran seketika. Sementara itu, Nazuna tampak senang karena kali ini ia berhasil menahan kekuatannya sehingga tidak sampai menghancurkan dinding seperti sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Ellie menghubunginya lagi melalui sihir komunikasi. Nazuna terlihat bingung karena tidak mengerti kenapa Ellie kembali marah, padahal ia merasa sudah menuruti perkataannya. Ellie pun menjelaskan dengan nada kesal, meskipun Nazuna tidak sampai melubangi dinding menara seperti sebelumnya, retakan yang ia timbulkan juga termasuk kerusakan. Dan sekecil apapun kerusakan di menara itu, tetap akan menyedot energi sihir Ellie. Ia benar-benar kesal karena Nazuna tidak juga paham. Padahal hal itu sudah dijelaskan berkali-kali. Nazuna mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia sudah berusaha sebaik mungkin. Karena terus dimarahi, ia akhirnya meminta bantuan Light agar Ellie berhenti menegurnya. Bahkan, ia sampai menyebut Ellie dengan sebutan ibu mertua agar suasana jadi lebih tenang. Tapi bukannya reda, Ellie justru semakin marah dan meminta Nazuna menjelaskan dari mana ia mendengar panggilan itu. Nazuna dengan polos menjawab bahwa ia mendengarnya dari para pelayan Perry. Ellie hanya bisa menghela napas panjang. Tidak habis pikir bagaimana Nazuna bisa mengingat hal aneh seperti itu dari para pelayan Perry. Saat Ellie terus mengomel, Nazuna malah terlihat semakin bingung dan cemas, lalu kembali meminta bantuan pada Light dengan wajah memelas. Sementara itu, di lantai 5 menara, Light sempat bertanya apakah Ellie baik-baik saja. Ellie menjawab bahwa dirinya masih dalam kondisi aman dan masih memiliki cukup energi sihir. Meskipun sempat kesulitan mengumpulkan energi setelah Nazuna menembus tembok sebelumnya, berkat efek auto recovery, masalah itu bisa segera teratasi. Light pun merasa lega mendengar hal itu. Ia bersyukur Ellie baik-baik saja, karena sebelumnya sempat berteriak kesakitan dan bahkan kakinya bergetar cukup kuat. Saat berbicara tentang pertarungan Nazuna barusan,
Light mengaku terkejut karena pertempuran itu berakhir begitu cepat. Ellie juga mengaku sempat mengira Hardy dengan item unik milik kerajaan elf bisa memberikan perlawanan yang sepadan. Tapi ternyata Hardy masih terlalu lemah untuk menandingi Nazuna. Bahkan skill langka milik Hardy menurut Ellie tidak terlalu istimewa. Skill itu memang berbahaya, tapi hanya efektif untuk melancarkan serangan sesaat. Light ingat, level Hardy berada di kisaran 4.000-an. Bagi Nazuna, level 3 atau 4.000 jelas belum cukup untuk dianggap sebagai ancaman serius. Namun setidaknya, Nazuna berhasil menahan kekuatannya kali ini. Itu artinya strategi mereka berjalan cukup baik. Ellie lalu berpendapat, sejujurnya Nazuna sebenarnya tidak perlu ikut bertarung dalam pertempuran melawan pasukan White Knight kali ini. Ia menambahkan bahwa mereka terlalu sering memanjakan Nazuna dan jika terus begini, Nazuna sendiri akan sulit berkembang. Light pun setuju dengan pendapat Ellie. Bagaimanapun juga Nazuna memang sudah sangat kuat. Meskipun pertahanannya terhadap sihir masih tergolong lemah, tapi statistik lainnya sangat tinggi. Bahkan ketika Aoyuki dan Ellie bertarung bersama melawan Nazuna, mereka tetap kesulitan untuk menilai seberapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Bagi Light, dalam rencana pengujian kekuatan kali ini, ia memutuskan untuk tidak ikut campur. Namun, keputusan itu justru membuat Ellie semakin kerepotan. Selain itu, sifat Nazuna sendiri memang cenderung kekanak-kanakan. Dari keempat saudari Four-Nine, Mei adalah yang paling pendiam. Aoyuki terlihat lebih santai dan asik, Ellie dapat diandalkan tetapi jelas tampak kewalahan. Sedangkan Nazuna selalu terlihat ceria dan kekanak-kanakan. Menurut Light, itu adalah kesan yang terlihat dari keempatnya. Dan akhirnya, waktu yang sudah lama ia tunggu untuk membalas dendam kini semakin dekat. Mereka akan segera kedatangan tamu. Ellie sempat meminta maaf karena sebelumnya ia harus turun tangan ketika menegur Nazuna. Light tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Lagi pula, ini adalah momen yang tepat baginya untuk mulai bergerak. Sambil kembali mengenakan topengnya, Light memberi peringatan bahwa mulai dari titik ini, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan mengganggunya. Ia meminta semua orang fokus pada rencana yang sudah disusun. Ellie dan Aoyuki menerima perintah itu dengan tegas. Begitu pintu ruangan terbuka nanti, saat itulah kesenangannya akan dimulai. Sementara itu, di depan pintu masuk lantai 5, Mikhail dan Sasha akhirnya tiba. Mikhail tidak habis pikir bagaimana mereka bisa masuk ke dalam jebakan teleportasi. Sasha merasa kalau mereka masih berada di dalam menara yang sama, dan Mikhail juga berpikir demikian, karena jarak perpindahannya tidak terlalu jauh. Sasha kebingungan mengapa hanya ada satu jalur lurus. Mikhail berpendapat bahwa jalur tunggal dan karpet merah ini mungkin adalah tanda penyambutan untuk kedatangan mereka. Karena tidak ada jalan lain, Mikhail memutuskan untuk terus maju. Sasha menawarkan diri berjalan di depan, namun Mikhail menolak dan memilih memimpin, karena mereka tidak tahu apa yang menanti di balik sana. Ia juga meminta Sasha untuk bersiap menggunakan item sihir yang dipinjamkan oleh Count Family. Setelah Sasha memastikan persiapannya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan, Mikhail meminta Sasha agar berhati-hati dan tetap mengikuti ritme langkahnya. Ketika mereka sampai di depan pintu besar, Sasha mengira bahwa ruangan ini menyerupai ruang bos dalam sebuah dungeon. Mikhail juga berpikir hal serupa, mungkin saja di balik pintu ini adalah bos menara raksasa. Dan jika bosnya hanya seekor naga merah, mungkin mereka masih memiliki peluang untuk selamat. Setelah dirasa siap, Mikhail mendorong pintu tersebut. Begitu masuk, mereka melihat sebuah ruangan singgasana yang luas dan megah. Di sana, Light duduk dengan tenang pada singgasananya, seolah sudah menunggu sejak awal. Light lalu menyapa Sasha karena sudah lama ia tidak bertemu dengannya. Seketika itu Sasha terkejut, bertanya-tanya mengapa seseorang yang pernah ia temui berada di hadapannya sekarang. Mikhail kemudian bertanya, apakah Sasha mengenali orang itu? Sasha menjelaskan bahwa ia memang pernah bertemu seseorang ketika mencoba menyelidiki menara raksasa beberapa hari yang lalu. Sasha mulai meluapkan kekesalannya. Ia mengingat pertemuan itu, tetapi menegaskan bahwa hubungan mereka tidak pernah dekat. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak sudi berbicara dengan ras rendah yang menjijikkan. Mendengar itu, Light hanya tertawa kecil. Ia menanggapi bahwa perkataan Sasha cukup menyakitkan. Padahal dulu mereka pernah berada dalam satu party yang sama dan sangat akrab ketika menjelajah dungeon. Sasha kebingungan sejak kapan dirinya pernah berpetualang bersama seorang manusia. Menurutnya, tidak ada gunanya menjalin kedekatan dengan manusia. Namun, ketika ia mengingat kata berpetualang di dungeon, semua potongan ingatan itu mulai tersambung.
Tepat di saat itulah Light dengan wajah tersenyum mulai membuka topengnya perlahan. Kemudian Light sekali lagi menyapa Sasha layaknya teman dekat. Dan ketika wajahnya terlihat jelas, Sasha pun benar-benar terkejut. Wajahnya berubah pucat, tubuhnya kaku, dan ia kesulitan berkata-kata. Light kemudian mengatakan bahwa kehadirannya saat ini tidak lain untuk menyelesaikan balas dendamnya pada Sasha yang sudah ia pendam selama 3 tahun lamanya. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.